Ya, pemirsa, memiliki rumah yang nyaman di lokasi strategis ini tentu menjadi impian semua orang. Namun tidak jarang mimpi memiliki rumah sulit untuk diwujudkan. Apalagi harga rumah di lokasi yang strategis, apalagi di kota besar, semakin tidak terjangkau bagi sebagian besar orang. Nah, sebagai langkah kompromi, tinggal jauh dari ibu kota kini menjadi salah satu pilihan. Pemirsa, harga rumah di DKI Jakarta yang semakin melambung tinggi menjadi momok tersendiri bagi masyarakat, terutama para pekerja yang gajinya hanya berkisar UMR atau upah minimum regional, sehingga mereka lebih memilih rumah di daerah penyangga karena harganya yang masih masuk akal dan masih masuk di kantong. Harga rumah yang semakin melambung tinggi menjadi momok tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi para pengais rezeki di daerah ibu kota. Tidak jarang mereka memilih untuk mengambil rumah di daerah penyangga karena tingginya harga beli. Salah satunya Aji, seorang kasir di salah satu hotel wilayah Jakarta Pusat. Ia memilih untuk membeli rumah di wilayah Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Rumah tempatnya tinggal berukuran 36 meter persegi dengan harga sekitar 300 juta rupiah. Rumah itu dicicil sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Jika di Jakarta, rumah seukuran tersebut bisa menyentuh harga lebih dari 600 juta rupiah. Dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit, ia rela menempuh jarak 70 km pulang pergi untuk menuju tempat bekerja. Iya, karena mohon maaf ya mas, tidak cukup gaji saya untuk bayar segala macamnya nanti kebutuhan saya buat bayar rumah doang. Jadi kalau sekarang udah mulai normal banget nih, kayak di perjalanan tuh udah mulai makin parah dah mas, makin macetnya makin parah, itu udah berasa banget sih. Tidak hanya kaum milenial, hal ini juga merambah ke selebritas Sophia Latjuba. Dikutip dari detik.com, pada Mei silam ia mengatakan harga properti di daerah ibu kota terlalu tinggi. Harga yang dikeluarkan tidak sepadan dengan apa yang didapatkan. Kaum milenial yang saat ini masuk periode mencari rumah memang terpukul dengan mahalnya harga rumah, terutama di Jakarta. Berdasarkan data Indeks Harga Properti Residensial atau IHPR Bank Indonesia, dalam satu dekade, kenaikan harga hunian mencapai 39,7%. Sedangkan kenaikan upah minimum regional di seluruh Indonesia berkisar 3% per tahun, lebih dipengaruhi kenaikan inflasi. Data dari PPDPP Kementerian PUPR juga menyebut, ibu kota menjadi provinsi dengan tingkat kepemilikan rumah terendah, yakni hanya 51%. Selain itu, ibu kota DKI Jakarta menjadi backlog terbesar kedua, yaitu lebih dari 1 juta keluarga belum memiliki rumah tinggal. Kalau dari data Bappenas itu adalah ada 63 juta milenial untuk penduduk di usia 20-35 tahun. Memang itu menjadi sasaran kita juga. Terkait milenial yang punya gaji di bawah 4 juta, mereka bisa menyicil sekitar 1,3 juta. Kalau 4-7 juta bisa menyicil 1,3 sampai 2,3. Dengan cicilan berkisar 1,3 juta rupiah dengan rumah bertipe 36, wilayah yang saat ini dapat dijangkau milenial ialah penyangga ibu kota seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Financial Planner Agustina Fitria menyebut, milenial sebenarnya bisa menabung dengan maksimal dengan mengurangi pengeluaran yang tidak dianggap perlu. Ya, jadi untuk pertama kali ya dengan kemampuan kantong dulu gitu. PR-nya memang kalau tinggalnya di pinggir tapi bekerjanya di Jakarta kan ada biaya transportasi ya yang harus dikeluarkan untuk gitu. Sulitnya memiliki rumah saat ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi setiap lini. Tidak lagi di beberapa tahun mendatang, Indonesia terutama ibu kota
akan kebanjiran bonus demografi. Tentunya, rumah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi masyarakat. Aditya Aksani Takwim, Muhammad Iqbal, Jakarta.